Baik, sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Prof. Nah, ya. Baik, kita mulai. Jadi di apa namanya? eh, di pertemuan kedua ini saya akan lebih banyak mengeksplor gitu ya mengenai eh, nggak mau ya slideshow tentang nggak mau slideshow. Nah, kita membahas mengenai bahan padat ini, ya bahan padat yang pada pertemuan pertama tentu sudah kita diskusikan gitu ya, sudah kita diskusikan bersama eh, pengaruh dari sifat sistem dan sifat zat padat itu apa saja. Yang pertama adalah ikatannya, yang kedua adalah susunan atom atau molekul dari suatu zat ini. Kenapa kita mempelajari ya formasi fisik, kemudian eh, apa namanya bahan itu sampai detail gitu ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan produk-produk itu yang berkualitas gitu ya. Produk-produk itu yang berkualitas artinya dia bisa diproduksi secara massal gini ya. Kemudian juga bisa memberikan kualitas produk yang kita harapkan. Ya, itu. Jadi gambarnya di sini coba perhatikan. Eh, Jika ukuran partikelnya berbeda, jika sifat-sifat dari bahannya itu berbeda, maka kalau kita ingin memproduksi sediaan tablet, katakanlah contohnya seperti ini, maka akan jadi masalah, gitu ya. Meskipun bahan obatnya itu sama, tetapi kalau dia mempunyai struktur internal yang berbeda, sifat-sifatnya berbeda, maka dia akan menjadi masalah pada proses manufakturnya ini. Zat padat ini tergantung dari energi ikatan yang atom atau molekul penyusunnya, kemudian juga tergantung dari struktur atom atau molekul penyusunnya. Berdasarkan energi ikatan, atom atau molekul penyusunnya, zat padat itu kan dibagi ya, logam, ionik, kovalen, dan hidrogen, dan van der Waals. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu. Nah, ini yang penting. Ini bisa menjadi mind map atau peta berpikir Anda gitu ya dalam memahami karakter dari bahan padat ya dalam memahami karakter dari bahan padat. Jadi eh, bahan padat atau chemical compound ini ya ntar ini apa ini? Oh, ntar, betul. Jadi ada habit kristal, kemudian ada internal structure. Jadi bahan padat itu bisa dibagi menjadi habit kristal, kemudian eh, habit kristal itu apa nanti penjelasannya di berikutnya ya. Kemudian ada internal structure atau struktur internal. Struktur internal itu bisa dibagi lagi menjadi bahan kristalin dan bahan amorf. Ya, bahan kristalin itu ada single entity polymorph, kemudian ada yang molecular dark, yaitu gabungan dari molekul-molekul, yaitu sulfat atau hidrat. Ya, kemudian gabungan molekul ini ada yang non stoichiometric, ada yang stoichiometric. Ya, ada yang stoichiometric, ada yang non stoichiometric. Kemudian dari yang non stoichiometric itu ada yang channel ya, kemudian ada yang layer, ada yang klarat.
Ya, ini aja sebenarnya kalau Anda bisa sedikit menghafalkan yang di sini, nanti akan membantu mind map itu ya peta berpikir Anda untuk bisa menjelaskan sistem dan sifat bahan padat. Ya, makanya bahan padat itu apa? Habit itu apa? Habit itu tampilan luar. Ya, ini. Jadi, ntar. Ya, jadi ada habit, ada struktur internal. Habit itu tampilan luar, kemudian struktur internal atom atau molekul yang tersusun di dalam kristal. Ya, kemudian ya ini adalah contoh habit kristal. Ya, eh, ya ini adalah contoh dari habit kristal. Ya, ada asikular, angular, blended dan seterusnya ini. Ya, ini adalah contoh dari eh, habit kristal. Ya, contoh dari habit kristal ini. Hmm, ya, ini tampilan luarnya. Ya, apa sih pengaruhnya tampilan luar ini, gitu ya? Tampilan luar ini, ini tampilan luar. Ya, ada yang panjang-panjang seperti ini, ada yang apa namanya bila-bila, ya, ada yang lempeng-lempeng gini. Ya, tujuan memahami ini apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui nanti jika ada dalam proses kemudian nanti ada masalah, Anda itu tahu. Saya kasih contoh ya, umpamanya saya pernah membuat vitamin B6, itu homogenitas sediaan itu susah sekali. Waktu dibuat gitu ya, dia tidak homogen-homogen. Kenapa? Nanti ada di belakang ternyata vitamin B1, sorry, vitamin B ya B1 50 miligram itu eh, habit kristalnya itu jarum-jarum. Sehingga kalau jarum itu dicampur akan memisah dibandingkan jika dicampur dengan eksipien yang bentuknya spherics. Ya, itulah yang menyebabkan kenapa kita memerlukan pengetahuan mengenai habit kristal ini. Ya, ini adalah habit kristal, 6 habit kristal dasar gitu ya. Ya, jadi 6 basic eh, bentuk dari habit kristal. Ya, ada yang pipih atau flake, ada yang ekuan, ada yang bila, prisma, kemudian ada yang needle. Saya Ya, ini ya, yang ikuan itu yang kira-kira bentuknya agak kubus, kemudian prisma ini agak gini, needle itu yang panjang-panjang, kemudian ada yang plate, ada yang flake, gini. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini contohnya ya, vitamin B1 ini panjang-panjang ini. Ya, ini bisa diketahui dengan scanning elektron mikroskop maupun dengan mikroskop polarisasi. Ya, ini kelihatan Anda tidak menyangka bahwa yang di lab, Anda tahu di lab itu seperti serbuk, seperti kristal gitu ya, itu ternyata apa namanya, ternyata kalau dilihat lebih dekat itu bentuknya ada yang jarum, kemudian ada yang apa, ada yang bentuknya ekuat, ya. Jadi seperti itu ada yang bilah, gitu, ada yang lempeng tipis-tipis gitu. Ini sangat mempengaruhi proses manufakturnya. Ya, ini kemudian ada eh, habit kristal. Jadi habit kristal dari acetaminophen itu ada berapa ini? Ada 5. Ya, habit 1, habit 2, habit 3, habit 4, habit 5. Bayangkan satu bahan itu dari sisi habitnya saja, dari sisi luar gitu ya. Luar ini sudah punya bentuk yang berbeda-beda. Ini tentu akan mempengaruhi proses manufakturnya gitu. Nah, ini contoh ibuprofen ya. Ibuprofen itu punya 2 habit kristal. Apa pengaruhnya? Ya, habit kristal ini akan kurang berpengaruh pada biofabilitas, tetapi dia penting untuk proses atau teknologi manufacturing gitu ya. Contoh umpamanya karbamazepin, suspensi injeksi bentuk tabular itu lebih baik dibandingkan asekular. Ya, kemudian tolbutamid itu bentuk tabular itu lebih kompak.
Ya, kalau dibuat tablet itu bisa lebih bagus dibandingkan bentuk yang plate. Plate itu akan cenderung membentuk capping gitu ya. Kemudian pembentukan habit kristal, jadi yang tadi bentuknya jarum, kemudian bentuknya lempeng itu pembentukannya tergantung dari kondisi kristalisasi. Ya, apa kondisi kristalisasinya? Yaitu solvennya bagaimana, kemudian temperatur pada saat kristalisasi, kemudian konsentrasinya, ya, kemudian impurities atau pengontornya. Contohnya, ibuprofen itu jika direkristalisasi dengan sulfenhexan itu bentuknya jarum. Tetapi kalau metanol itu akan bentuknya pelit gitu ya. Ini, jadi kalau ini yang dipengaruhi tadi ya oleh suhu, konsentrasi, ya, ini akan bisa membentuk inti kristal ini bisa membentuk yang kubus seperti ini, bisa membentuk jarum atau bisa membentuk lempeng, ya. Nah, ini proses kristalisasi. Proses kristalisasi itu harus terjadi yang namanya proses supersaturasi atau lewat jenuh ya. Kemudian yang kedua pembentukan inti kristal, yang ketiga pertumbuhan kristal. Jadi harus tercapai dulu proses supersaturasi, kemudian pembentukan inti kristal dan pertumbuhan kristal. Supersaturasi sekarang ya kondisi lewat jenuh ini dapat dicapai dengan pendinginan umpamanya, terus kemudian dengan evaporasi, ya penguapan dengan reaksi kimia atau dengan penambahan presipitat. Presipitat itu pengendap ya. Kemudian yang penting lagi adalah inti kristal. Ya, inti kristal itu yang akan mengarahkan terbentuknya kristal-kristal tadi. Ya, jadi ada yang sheet kristal. Jadi inti kristal itu bisa didapat dari sheet kristal atau bumi kristal yang memang kita sengaja masukkan di sana, atau karena adanya pengontor partikel-partikel halus gitu ya, atau juga partikel-partikel dari dinding wadah ya. Jadi dinding wadah itu kalau kena benda padat gitu ya, dikerik-kerik sedikit gitu kan mengeluarkan sespora gitu ya, bisa logam bisa gelas gitu ya, itu nanti bisa menjadi inti kristal. Makanya sangat hati-hati gitu ya dalam proses pembuatan atau rekristalisasi ini. Sekarang balik lagi ke zat padat. Berdasarkan struktur, tadi kan dilihat habitnya, dilihat tampilan luarnya. Kalau dilihat dari struktur atom atau molekulnya di dalamnya ini dikenal dua istilah yaitu kristal dan amorf. Apa itu kristal dan amorf? Kristal itu bahan di mana atom atau molekulnya tersusun secara berulang dan teratur, gitu ya. Jadi teratur, kemudian kalau yang amorf itu acak, gitu ya. Bahan di mana atom atau molekulnya tersusun dengan keteraturan yang pendek, acak. Jadi contohnya, paracetamol itu bahan kristalin, besi, tembaga itu kristalin. Ya, tapi gelas, plastik itu adalah bahan-bahan yang sifatnya amorf, gitu. Itu sifatnya amorf. Kristal dibagi lagi, ada kristal tunggal, ada kristal majemuk. Ya, kristal tunggal atau single kristal dan kristal majemuk atau polikristalin dari kristal. Jadi eh, contohnya besi, tembaga, NaCl itu kristal tunggal. Ya, tapi bahan-bahan farmasi umumnya adalah kristal majemuk. Bedanya di mana, Pak? Ini ya, nanti definisinya dibaca di sini. Ini saya gambarkan aja. Jadi kalau kristal tunggal ini, ya di bawah ini juga gitu bisa kelihatan. Ya ini kristal tunggal. Ya, kalau kristal majemuk, ya ini bahan-bahan farmasi umumnya seperti ini. Gabungan dari kristal-kristal tunggal gini. Kalau logam-logam itu kan bisa ini sendiri gitu. Ya, bisa membentuk kristal sendiri. Tapi kalau kristal majemuk terdiri dari berbagai macam grain. Grain itu kristal-kristal tunggal ini. Ya, yang ini kemudian bergabung menjadi polikristalin. Inilah yang banyak terjadi di bahan-bahan obat. Ya, ini adalah polikristalin.
Kemudian apa amorf itu? Ya, amorf itu adalah bahan di mana atom atau molekulnya berinteraksi secara acak, tidak membentuk pola atau struktur kisi tertentu. Bahan amorf memiliki ukuran hanya pada dimensi atom atau molekul. Iya, sebentar. Konten, bentar. Laporan Pak, tadi. Minta kasih. Oke, ya, sidang. Iya. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Monggo. Bentar ya, Mas. Ya, baik Mas, saya lanjutkan. Masih mendengar suara saya, Mas ya? Masih kedengaran, Mas? Oh, halo, Sifat jadi amorf itu adalah bahan di mana atom atau molekulnya berorientasi secara acak, tidak membentuk pola atau struktur gizi tertentu. Ya, ini adalah amorf. Ya, ini amorf. Kemudian, ya apa sih perbedaannya antara zat padat kristalin dan amorf gitu ya? Jadi ya padat kristalin itu bahan di mana atom atau molekulnya tersusun ini ya pada pola tertentu. Kemudian bersifat anisotropik. Jadi sifat fisik itu tergantung dari arah bidang kristalnya. Sementara kalau padatan amorf itu bersifat isotropik. Ya, sifat fisik sama untuk segala arahnya ini. Ya, itu perbedaannya. Kemudian perbedaan berikutnya, kalau karakter amorf itu tentu stabilitasnya rendah, reaktivitasnya tinggi. Ya, ini yang membuat apa namanya bahan-bahan amorf ini memerlukan penanganan khusus untuk bisa dibuat sediaan farmasi. Ya, biasanya kalau di padi padat itu membentuk bahan aktif itu amorf, tetapi ditempelkan di matriks yang stabil, sehingga meskipun dia amorf, itu cenderung lebih stabil karena reaktivitasnya itu dihambat oleh adanya matrik-matrik. Ya. Kemudian struktur kristal. Apa itu struktur kristal? Struktur kristal dapat diperoleh dengan memasangkan sekelompok atom atau molekul yang disebut dengan basis atau motif dengan kisi kristal. Nah, ini adalah apa namanya yang dimaksud dengan struktur kristal. Atom-atom ini ya membentuk molekul, kemudian molekul ini membentuk unit sel kemudian akan membentuk kristal.
Ya, kisi adalah sebuah susunan titik-titik yang teratur dan periodik di dalam ruang. Sebuah kristal yang ideal disusun oleh satuan-satuan kristal ini. Nah, basisnya ini merupakan sekumpulan atom atau molekul dengan jumlah atom atau molekul dalam sebuah basis dapat berisi satu atom atau molekul atau lebih. Ya, ini. Ya, inilah jadi ada kisi, ada pola, kemudian ada basis. Kalau basis ini menempati kisi, maka ini dinamakan dengan struktur kristal. Ya, Tuan Bravais itu seorang peneliti, researcher. Jadi dia menemukan gitu ya. Shot itu kan mencari, ya, mencari kemudian menemukan kembali ciptaan Tuhan itu bahwa ternyata pola-pola yang ada itu bisa dipetakan, bisa digambarkan menjadi berapa? Satu, dua, tiga, empat, ya, ada kubus. Internal kristal, sistem kristal yang telah digambarkan oleh Tuan Bravais ini. Ya ini, ya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini sistem kristalnya. Jadi kalau kubik itu ini, jadi A itu adalah panjang dari sumbu X, B adalah panjang dari sumbu Z, kemudian C adalah panjang dari sumbu Y. Ya, kemudian sudut yang terbentuk antara A dan B itu adalah sudut alfa, sudut yang terbentuk antara B dan C itu adalah beta, sudut yang terbentuk antara A dan C itu adalah sudut gamma. Ini bisa diperhatikan ya, kalau kubik itu A sama dengan B sama dengan C, kemudian kalau aksisnya atau sudutnya itu alfa sama dengan beta sama dengan gamma. Ya, ini dan berikut dan seterusnya. Ya, catatan penting buat Anda semuanya, nanti saya akan keluarkan di apa ujian banyak kubik ini kan A sama dengan B sama dengan C. Kemudian A sama dengan beta sama dengan gamma. Artinya kan kesamaannya dia punya kualitas bagus, punya kelarutan bagus. Ya, begitu juga mamanya dengan ortorombik dan tetragonal. Ini relatif karena alfa sama dengan beta sama dengan gamanya 90, maka dia mudah larut dan kompatibilitasnya masih bagus. Ya, meskipun panjangnya antara A sama dengan B tidak sama dengan C dan seterusnya itu berubah. Ya, inilah nanti saya akan tanyakan urutan mana yang memberikan sifat farmasetik yang lebih baik gitu ya. Kalau monoklinik apalagi triklinik, ya A tidak sama dengan B tidak sama dengan C atau alfa tidak sama dengan gamma tidak sama dengan beta atau tidak sama 90, maka ini sifatnya sangat-sangat jelek. Jadi dia kelarutannya sangat rendah, kemudian kompatibilitasnya cukup rendah. Ya, itulah yang dinamakan dengan polimorf. Jadi perbedaan sistem kristal tadi, ya contoh namanya paracetamol itu antara bentuk monoklinik dan ortorombik. Ya, meskipun sama-sama paracetamolnya, tetapi ini punya yang berbeda gitu karena sistem kristalnya yang satu ortorombik mudah larut, kompatibilitasnya tinggi dengan yang monoklinik. Monoklinik ini kelarutannya susah, kemudian kompatibilitasnya susah. Ya, jadi per definisi menurut Klaus Meyer tingkat energetik yang berbeda pada tekanan dan suhu yang berlainan. Ya, atau menurut Helebrian and McCrown, kemampuan suatu zat berada dalam atau lebih fase kristalin dengan perbedaan susunan dan atau konformasi molekul dalam kisi kristalnya. Ya, tadi. Jadi yang susunannya berbeda tadi, susunan satunya itu ortorombik, susunan satunya adalah monoklinik. Ya, inilah. Jadi kemampuan suatu zat berada pada dua atau lebih fase kristalin. Fase kristalnya ortorombik atau monoklinik. Dan ini mempunyai sifat yang berbeda. Ini sudah diatur semuanya di dalam kesepakatan di dunia namanya different crystalline form of the same
drug substance ya. Dia setelah disepakati di ICSQ-6A, jadi International Conference on Harmonization ya di yang Q6A ini. Nah ini sudah dibuktikan ya oleh Hilfiger ya dan Raumer bahwa bahan-bahan itu yang tidak punya polimorf itu hanya 13%. Sementara yang 87% itu dalam bentuk polimorf, baik itu polimorf sejati, eh, polimor ini. Ya, kemudian Hilfiger dan Raumer itu buktikan kembali. Jadi kalau ini yang ada di British Pharmacopy, kemudian penelitian dia ternyata cukup banyak sampai 90% itu dalam bentuk apa namanya polimorfnya gitu ya. Ya polimorf, maka notasi-notasinya itu 2, 3. Jadi mamanya yang monoklinik itu bentuk 1, 3 bentuk tinggal C gitu. Ada ya kalau alfa, beta, gamma. Ya, kalau pseudopolimorf itu umumnya mengacu pada sulfatamorf jika yang terinkorporasi adalah solvent, kalau hidrotamorf yang terinkorporasi adalah air. Ini contoh polimorf. Contoh yang paling gampang adalah olem kakao. Ya, olem kakao itu punya polimorf di mana dalam bentuk gamma itu titik leburnya 18 derajat. Jadi dia kalau dikeluarkan itu sudah cair. Ya, alfa itu titik leburnya 22 derajat. Itu 28 derajat. Beta itu 34,5 derajat. Ya, bayangkan kalau umpamanya Anda punya apa namanya olem kakao yang sudah berubah menjadi bentuk gamma itu dari beta ke gamma, maka suhu rendah pun dia sudah cair, tidak mau keras-keras gitu ya, tidak mau beku. Kemudian cortisone acetat itu memiliki 5 polimorf. Ya ini jika apa suspensi itu terjadi transformasi polimorf menjadi bentuk yang stabil sehingga umumnya suspensinya itu menjadi cakking. Cakking itu apa kayak kayak menggumpal gitulah, ya kayak kue gitu sehingga tidak bisa didispersikan kembali. Ya sehingga ini menurut beberapa literatur yang saya baca lebih dari 80% versi polimorf. Nah, ini contoh-contoh polimorf, ya dua, bentuk tiga, ya ini ada apa steel band, spiperon gitu ya. Kemudian ini ada apa ini dua polimorf resinol, bentuk alfa, bentuk beta. Kemudian ini adalah paracetamol, ya ada bentuk satu, bentuk dua, bentuk tiga. Bentuk satu itu monoklinik, bentuk dua itu ortorombik, bentuk tiga monoklinik kembali. Ya, ini jadi dengan satuan-satuan yang berbeda. Nah, inilah kenapa kita sangat penting belajar mengenai polimorf ini, karena meskipun bahannya itu sama, jika dia mempunyai polimorf, itu banyak sekali sifat yang berbeda. Baik itu sifat kerapatan ya, volume molar, bobot jenis, kemudian indeks bias ya, konduktivitas, higroskopis itu berbeda. Termodinamik ya, contohnya kelarutannya berbeda. Tadi ya antara monoklinik dengan autorombik kelarutannya beda. Kemudian sifat kinetik, laju disolusi ya, kemudian stabilitas, sifat permukaan, semuanya itu berbeda. Spektroskopinya, makanya salah satu analisa dengan spektroskopi IR maupun Raman untuk mendeteksi adanya tadi ya. Kemudian sifat mekaniknya ya kekerasan, kompatibilitas ya itu bisa berbeda jika satu bahan itu punya beberapa polimorf.